Surat Jumat kasih tahun lain kepada Bapak Ustaz Haji Joko Morato MPDI disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah khotib untuk berwasiat mengajak kepada diri pribadi khotib khususnya dan kepada para jamaah umumnya, mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa sebenar-benarnya takwa, yakni dalam pengertian bi'iftisari amrihi wa istinabi nahihi wal mawqufu inda haddi, yakni berusaha melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, dan berhenti pada batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah adalah takwa. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, usaha untuk meningkatkan takwa juga kita laksanakan puasa Ramadan yang saat lagi akan kita temui. Insyaallah minggu depan kita sudah akan masuk bulan suci Ramadan. Ini kesempatan yang baik untuk kita semua dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana firman Allah, sebagaimana khotib baca pada kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Hal ini perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing sebelum kita masuk bulan Ramadan nanti, sebelum kita tunaikan ibadah puasa nanti, bahwa tujuan Allah memerintahkan kita, tujuan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya kita bertakwa. Artinya kita berusaha puasa itu kita tunaikan dan sebaik-baiknya supaya takwa kita meningkat dan meningkat. Dan takwa itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran sekitar atau paling tidak ada 245 kata takwa yang diulang-ulang dengan berbagai macam bentuknya. Ini menunjukkan bahwa takwa itu sangat penting dalam kehidupan kita.
Bahkan setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik ibadah yang sifatnya makhluk maupun ghairu makhluk, ibadah khusus maupun yang umum, itu juga dalam rangka agar kita bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang suku kamu agar kalian bertakwa. Jadi itulah sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu di dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Perintah bertakwa bukanlah perintah yang kosong tanpa makna dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keutamaan dan manfaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apa saja hasil yang akan kita peroleh setelah kita bertakwa. Dalam istilah dana takwa, hasil-hasil dari takwa. Dengan kita memahami, mengetahui tentang dana itu atau takwa, maka tentu ibadah kita laksanakan yang lebih baik. Dengan sungguh-sungguh puasa Ramadan yang kita tunaikan tentu saja akan lebih baik karena kita sudah paham dan tahu tujuannya adalah takwa dan apa hasil-hasil yang akan kita peroleh ketika kita takwa. Maka dengan demikian mari kita coba untuk mengetahuinya dan mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi kepada diri kita masing-masing dalam setiap melaksanakan ibadah. Paling tidak pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya akan menyampaikan ada tujuh buah atau hasil dari takwa itu. Yang pertama adalah Al-Furqan, pembeda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu an tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu. Surat Al-Anfal ayat 29. Al-Furqan adalah ilmu dan petunjuk yang dengannya pemiliknya dapat memisahkan antara petunjuk dan kesesatan, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hasanat, mana yang sayyi'at, mana bahagia, mana sengsara, dan antara mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Yang kedua adalah takfir sayyi'at wal ghufran, dihapusnya keburukan dan diampuni dosa-dosa. Allah telah berfirman, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan kami akan hapuskan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Demikian firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 29. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Demikian firman Allah pada surat Al-Talaq ayat 5. Yang ketiga, buah dari atau hasil dari takwa adalah ajrun azim, pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah, wa yu'zim lahu ajran, dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Demikian firman Allah pada surat At-Talaq ayat 5. Imam At-Tabari menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan baginya, bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah pahala atas perbuatan dan ketakwaannya, dan di antara
antara besarnya balasan baginya adalah dia dimasukkan ke dalam surganya dan dikekalkan di dalamnya. Hasil yang keempat adalah al-barakat, keberkahan dalam hidup. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Demikian firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 96. Al-Barakat artinya ziyadatul khair, yang bertambahnya kebaikan. Jadi apabila satu masyarakat bertakwa kepada Allah, maka Allah akan lapangkan kebaikan dan memberikan kemudahan pada semua aspek kehidupan. Hasil takwa yang kelima adalah al-makhraj, yakni jalan keluar. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membukakan jalan keluar baginya. Demikian firman Allah pada surat Al-Talaq ayat 2. Makhraja adalah jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesempitan menuju kelancangan, dari kesulitan menuju kemudahan, dari yang haram menuju yang halal, dari kegagalan menuju kesuksesan, dari penderitaan menuju kebahagiaan. Hasil yang keempat adalah rizq, yaitu rezeki. Allah berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketujuh adalah al-yusr, yakni kemudahan. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Jemaah salat Jumat berkumpulan, demikianlah sebagian kecil dari hasil takwa yang apabila kita tunaikan, maka kita akan memperolehnya. Misalnya ada kedudukan yang mulia di Allah, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Allah bukan ditentukan berapa hartanya, berapa tinggi kedudukan di dunia, tetapi takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tugas kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa motivasi kita dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, utamanya puasa Ramadan yang sesaat lagi kita akan temui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini mari kita akhiri dengan berdoa, memanjatkan doa, memohon pertolongan, memohon perlindungan, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dalam kita menjalani hidup ini kita senantiasa pada jalannya yang lurus dan senantiasa kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar dalam melaksanakan agama Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا تقل الله أكبر. الصلاة